Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada perjalanan kami kali ini menuju Bualemo, kota idaman bertasbih, kita akan isi perjalanan kita dengan tausiah-tausiah ringan dari Ustadz kondang kita, dai muda Provinsi Gorontalo, seorang penulis yang sangat terkenal dengan buku dua sayapnya. Maksudnya jangan patahkan sayapmu, Ustadz Abdullah Hulalata. InsyaAllah untuk materinya kami persilahkan untuk beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pada siang hari ini kami dalam perjalanan menuju Bualemo, insyaallah akan melaksanakan dakwah bersama Ustaz Rahmat di sana. Jadi pada siang ini juga kami akan rencana membuat konten ya, konten-konten insyaallah tentang konten dakwah. Jadi saya akan membahas sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Jadi dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat itu adalah perintah dan larangan atau ujian-ujian yang kemudian kita ketahui bagaimana ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk orang yang disebutkan fa'atammahunna, mendapatkan predikat sempurna, bisa menyelesaikan segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian pertama dari Nabi Ibrahim dari Allah itu adalah Nabi Ibrahim dalam usia sampai tua itu belum dikaruniai seorang anak pun ya. Itu ujian pertama. Tentunya ini juga merupakan sesuatu yang bisa merisaukan seorang nabi, karena setiap nabi atau setiap dai itu ingin punya pewaris dalam menjalankan dakwah ya, menjalankan menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian belum dikaruniai oleh Allah seorang anak atau seorang penerus, maka pasti punya kerisauan tersendiri untuk bagaimana siapa yang akan menjadi penerus dakwah beliau ya. Maka itu ujian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ternyata memberikan seorang anak kepada Nabi Ibrahim tatkala beliau dalam usia yang sudah tua ya. Tentunya kalau dipikir secara logika, beliau sudah tua, kemudian juga sang istri yang mandul ya, yang kisah di Al-Quran tentang Siti Sarah, ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia anak ya. Nah, kemudian ujian yang kedua, Nabi Ibrahim yang lama minta anak ya. Ternyata kemudian ketika diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata disuruh untuk ditinggalkan di tanah yang tandus ya. Kita bisa bayangkan, jangankan manusia ya, pohon-pohon pun tidak ada di situ. Jangankan pohon-pohon, bahkan air pun tidak ada. Makanya disebutkan ghairi dzar'in, tidak ada sama sekali tumbuhan di sana yang bisa hidup. Dan ternyata yang unik di situ adalah istri beliau, Bunda Hajar itu, ketika ditanyakan, beliau bertanya kepada sang suami, apakah ini perintah Allah atau tidak. Nah, kemudian karena ini perintah Allah, maka dengan tegasnya beliau mengatakan, kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, ini sebagai hikmah untuk kita semua, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, entah itu terlihat sulit di mata kita, terlihat sesuatu yang seolah-olah menyusahkan kita,
sebetulnya itu ada hikmah di balik itu. Kalau itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang diperintah itu. Maka apapun yang kita lakukan selama itu perintah Allah, maka berarti kita sedang menunggu hikmah yang akan Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian ujian yang ketiga adalah tatkala Nabi Ismail dalam kondisi yang sudah bisa menemani sang ayah untuk kerja ya, dan ternyata diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun melalui mimpi ya, untuk disembelih. Nah, yang unik di sini juga adalah ada dialog antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim yang menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Sebagai sang ayah, beliau kemudian menceritakan mimpi itu kepada sang anak, tetapi dalam bentuk dialog dan juga minta pendapat. Bagaimana pendapatmu? In ra'aituka fil manam ya. Sungguhnya aku melihat anni adbahuk ya, bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Harusnya kan kalau ini perintah Allah langsung gitu kan. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tetap berdialog dengan sang anak, bagaimana pendapatmu tentang ini. Jadi dimintakan saran. Tapi Nabi Ismail orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada orang tua. Saran ini dianggap sebagai perintah. Apa kata beliau? Ya, jadi kalau ini ya abatif'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Padahal beliau hanya menceritakan mimpi ya. Hanya menceritakan mimpi, tapi ternyata beliau memahami, Nabi Ismail memahami itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim hanya memintakan saran, tapi beliau tidak menghalangi sama sekali apa yang Allah perintahkan kepada sang ayah itu ya, pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seharusnya anak itu ketika misalnya ada perintah dari sang ayah, apalagi perintah itu tidak ada atau tidak berseberangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sikap sang anak itu harus tunduk patuh ya. Dan sang ayah juga ataupun sebagai orang tua harus tidak mentang-mentang sang ayah ataupun sang ibu ataupun sebagai orang tua lalu langsung tidak lagi meminta pendapat dari sang anak itu. Maka ini sangat penting dalam berdialog dengan anak kita ya. Kemudian ujian yang berikut adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai berdialog dengan kaumnya yang sampai beliau dilemparkan ke dalam api ya, yang sangat panas. Tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menyelesaikan semua ujian-ujian itu. Bahkan kata Allah fa'atammahunna, beliau mendapatkan predikat mumtaz ya, atau tamam atau atamma ibtila minallah ya, menyempurnakan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lulus ujian. Oleh karena itu di surah Al-Baqarah tatkala berbicara tentang kepemimpinan, yang pertama tentang Nabi Adam alaihissalam sebagai percontohan pertama yang berhasil digoda oleh iblis, kemudian generasi berikutnya adalah diwariskan oleh Bani Israel, dan ternyata mereka gagal dalam kepemimpinan, dan generasi berikutnya itu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang berhasil dalam kepemimpinan. Oleh karena itu tatkala berbicara tentang Nabi Ibrahim di ayat di Al-Baqarah itu tentang ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama, sungguhnya aku menjadikan kamu sebagai pemimpin bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim menawarkan, dari keturunanku juga wahai Allah. Qala wa min dzurriyyati,
qala la yanalu ahdiz zalimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, janjiku itu tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nah, jadi orang-orang yang berhak untuk menjadi pemimpin itu adalah seperti ketangguhan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau Nabi Ibrahim yang tangguh, Nabi Ibrahim yang berhasil dalam menjalankan semua ujian, dan juga Nabi Ibrahim yang menegakkan atau yang keturunannya yang tidak zalim ya. Oleh karena itu kemudian asas dalam kepemimpinan itu adalah keadilan. Tidak bisa ada kezaliman. Karena kalau ada kezaliman berarti ini adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Kemudian yang terakhir adalah kisah Nabi Ibrahim ini merupakan kisah yang senantiasa menjadi inspirasi bagi kaum muslimin ya, bagi kita semua. Oleh karena itu kisah beliau terulang setiap tahun sekali, selalu ada perayaannya, ada Idul Adha yang pastinya tidak akan pernah lepas dari kisah ini ya. Oleh karena itu orang-orang yang diceritakan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ditakdirkan kisahnya menjadi inspirasi bagi manusia, maka ini sebagai orang yang insya Allah menjadi contoh teladan yang baik di dalam menjalani kehidupan kita. Maka kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan kisah yang sangat sempurna untuk menjadi teladan. Dari kisah kesabaran tentang bagaimana untuk bersabar dari sampai mendapatkan keturunan ya. Kemudian kisah tentang kekeluargaan juga ada di situ. Kisah sebagai sang ayah, kisah sebagai sang istri ya. Kemudian juga kisah sebagai sang juru dakwah itu ataupun sebagai seorang pemimpin ya. Maka sangat sempurna kisah Nabi Ibrahim ini sebagai teladan untuk kita dalam keseharian ya. Oleh karena itu tidak tanpa alasan juga, bukan tanpa alasan kenapa kisah ini senantiasa kita peringati dalam setiap tahun sekali ya, dalam Idul Adha ya. Karena sebagai kisah yang sangat penting untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.